Bayangkan, kamu sudah hampir menang. Musuh lari kocar-kacir. Kemenangan ada di depan mata. Tapi dalam hitungan menit, semua berbalik. Pasukan yang hampir menang itu justru porak-poranda. Inilah yang terjadi di Perang Uhud. Salah satu pertempuran paling dramatis, paling menyakitkan, sekaligus paling syarat pelajaran dalam sejarah Islam. Dan hari ini, di Susur Sejarah, kita akan menelusuri setiap detiknya. Di balik waktu, jejak itu masih hidup. Susur sejarah menembus waktu yang terarah, menggali jejak, membuka kisah, menghidupkan peradaban yang megah. Tahun 625 Masehi. Baru setahun sebelumnya, Perang Badar baru saja usai. Pasukan Muslim, hanya 313 orang, berhasil mengalahkan 1.000 pasukan Quraisy Mekah. Itu bukan sekadar kemenangan militer. Itu adalah pesan kepada seluruh Jazirah Arab. Jangan remehkan kaum Muslim. Tapi Abu Sufyan tidak terima. Pemimpin Quraisy itu bersumpah dia akan membalas. Dia mengumpulkan pasukan, mengumpulkan harta, mengumpulkan dendam. Setahun kemudian, 3.000 prajurit Quraisy bergerak menuju Madinah dengan satu tujuan, menghapus kaum Muslim dari muka bumi. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mengadakan musyawarah. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Bertahan di dalam kota atau keluar menyambut musuh? Para sahabat senior memilih bertahan. Tapi para pemuda yang bersemangat, mereka ingin keluar dan bertarung langsung. Nabi akhirnya memilih kehendak mayoritas, maju ke medan terbuka. Dan itulah awal dari segalanya. Pasukan Muslim berjumlah sekitar 700 orang. Mereka mengambil posisi strategis di kaki Gunung Uhud, di utara Madinah. Nabi menempatkan 50 pemanah di atas bukit kecil di sisi kiri. Perintahnya jelas dan tegas. Jangan tinggalkan posisi kalian, apapun yang terjadi. Kalau kami menang, kalian tetap di sini. Kalau kami kalah, kalian tetap di sini. Perang pun dimulai. Awalnya pasukan Muslim tampil luar biasa. Mereka memukul mundur pasukan Quraisy. Para wanita Quraisy yang ikut ke medan perang mulai berlari ketakutan. Pasukan musuh kocar-kacir. Kemenangan terasa begitu dekat. Tapi disinilah segalanya berubah. Sebagian besar pemanah di bukit melihat pasukan Quraisy lari. Mereka melihat harta rampasan perang berserakan di bawah. Dan mereka turun dari bukit. Rampasan perang, musuh sudah lari. Hanya sekitar 10 pemanah yang tetap bertahan. Yang lain melanggar perintah. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah, di balik bukit itu ada seseorang yang menunggu momen ini. Khalid bin Walid. Saat itu dia masih berada di pihak Quraisy. Seorang ahli strategi militer yang jenius. Begitu dia melihat bukit kosong, dia langsung bergerak. Dalam hitungan menit, pasukannya mengepung dari belakang. Pasukan Muslim yang sedang bersukacita tiba-tiba diserang dari dua arah. Kepanikan meledak, barisan hancur. Di tengah kekacauan itu, isu yang paling menghancurkan moral menyebar. Nabi Muhammad telah gugur. Itu kabar bohong, tapi dampaknya luar biasa. Sebagian pasukan Muslim kehilangan semangat seketika. Sebagian bahkan berhenti bertempur. Nabi Muhammad SAW tidak gugur, tapi beliau terluka. Gigi beliau patah, wajahnya berdarah. Beliau terjatuh ke dalam lubang yang sengaja digali untuk menjebak. Para sahabat setia membentuk lingkaran perlindungan di sekelilingnya. Mereka bertarung habis-habisan.
Di antara yang gugur hari itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, singa Allah, salah satu pejuang terkuat kaum muslim. Gugurnya Hamzah membuat Nabi menangis dan menjadi salah satu luka terdalam dalam kisah perang Uhud. Akhirnya, pasukan Quraisy memilih mundur. Mereka tidak sepenuhnya menang, tapi kaum muslim pun tidak bisa menyebut ini kemenangan. 70 sahabat gugur hari itu. Luka itu dalam. Tapi Al-Quran turun menenangkan. Bukan kekalahan ini yang penting, melainkan pelajarannya. Perang Uhud mengajarkan dunia bahwa satu keputusan kecil yang melanggar perintah bisa mengubah hasil sebuah pertempuran besar. Bahwa ketaatan bukan tentang kondisi, tapi tentang prinsip. Dan bahwa sejarah selalu mencatat siapa yang bertahan di posisinya. Itulah kisah Perang Uhud. Pertempuran yang mengajarkan lebih banyak lewat kepedihan daripada lewat kemenangan. Di Susur Sejarah, kita akan terus menggali kisah-kisah sejarah yang sering terlupakan. Kalau kamu suka konten seperti ini, subscribe sekarang dan klik loncengnya. Dan tulis di komentar, menurut kamu, siapa yang paling berjasa menyelamatkan Nabi di Perang Uhud? Sampai jumpa di episode berikutnya.